Assalamualaikum, halo teman-teman. Masih bersama saya di serial bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Mudah-mudahan materi kedua ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama para calon pengantin yang sebentar lagi akan membangun sebuah keluarga baru. Baiklah teman-teman, mari kita ikuti pembahasan materi berikut ini. Sebelumnya, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan sesi ini. Yang pertama, peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya. Yang kedua, peserta memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah peserta memahami perspektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan, dan sikap pembangun hubungan. Adapun kecakapan hidup yang akan dilatihkan kepada peserta, yaitu terkait kesadaran diri, bagaimana mengenali apa yang penting bagi dirinya. Yang kedua, kesadaran sosial, bagaimana kita atau peserta bisa empati, menghargai kebutuhan pasangan. Yang ketiga, manajemen diri, yaitu bagaimana mengambil keputusan, mengelola emosi, dan kematangan diri. Sedangkan kecakapan hidup yang keempat yang ingin dilatihkan adalah bagaimana memanage hubungan atau manajemen hubungan, bagaimana membangun komunikasi, musyawarah, hubungan yang win-win solution. Sedangkan pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, komponen hubungan perkawinan. Yang kedua, tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan. Yang ketiga, penghancur dan pembangun hubungan. Yang keempat, kesiapan menikah, meliputi kebutuhan saya dan kebutuhan pasangan, kematangan hubungan, dan rekening bank hubungan. Sedangkan pokok bahasan yang selanjutnya terkait dengan keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Bimbingan perkawinan ini akan melalui beberapa alur dalam sesi dinamika perkawinan yang diawali dengan pengantar, kemudian peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dengan penugasan bagaimana peserta bisa menggambar keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis. Lalu yang ketiga, dilakukan penyimpulan oleh fasilitator, apa saja ciri keluarga yang harmonis, apa saja ciri keluarga yang tidak harmonis, dan apa saja penyebab keluarga menjadi tidak harmonis dan penyebab keluarga menjadi tidak harmonis. Selanjutnya akan dijelaskan juga terkait dengan 4 pilar keluarga sakinah, seperti yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Dilanjutkan dengan bahasan komponen hubungan perkawinan yang membahas kedekatan emosi, gairah, dan komitmen. Pada alur bahasan terkait dengan tahap perkembangan hubungan, akan dilatih terkait dengan bagaimana memanage pertengkaran atau konflik dalam keluarga, dan dilanjutkan dengan bahasan penghancur hubungan-hubungan dan pembangun hubungan perkawinan. Dilakukan pelatihan terkait dengan bagaimana cara pandang dalam membangun hubungan perkawinan, baik yang terkait dengan kebutuhan pribadi atau kebutuhan saya dan kebutuhan Anda, bagaimana juga membangun kematangan berinteraksi, dan juga bagaimana mengelola rekening bank hubungan, yaitu pola komunikasi positif dan pola hubungan yang negatif. Selanjutnya juga dilatih bagaimana membangun komunikasi dalam memperjelas harapan
dari pasangan atau harapan dari keluarga. Kemudian juga bagaimana peserta juga dilatih menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang selanjutnya bagaimana juga mengelola konflik dan bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga yang diakhiri dengan penutup. Selanjutnya juga akan direview terkait dengan 4 pilar perkawinan yang pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Yang pertama, relasi berpasangan atau zawaj. Pilar yang kedua, cara pandang misakon golido. Dan pilar yang ketiga, sikap dan perilaku saling berbuat baik. Dan dilanjutkan dengan review pilar perkawinan yang keempat terkait dengan musyawarah. Jika menghadapi persoalan harus selalu dengan rembukan bersama atau musyawarah. Selanjutnya pada komponen perkawinan, ada 3 komponen utama dalam perkawinan, yaitu berkait dengan komitmen, kedekatan emosi, dan gairah atau segitiga cinta. Terkait dengan kedekatan emosi muncul dalam bentuk rasa kasih sayang, mawaddah, dan rahmah di antara pasangan suami dan istri. Mereka menjadikan pasangan sebagai pasangan jiwa, tempat berbagi kehidupan yang sesungguhnya. Terkait dengan gairah adalah adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan seksual dari pasangannya, sebagaimana menjadi salah satu tujuan perkawinan, yaitu menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada komponen yang ketiga terkait dengan komitmen, yaitu bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kokoh atau misakon golido. Berikut ini dari ketiga komponen itu digambarkan seperti segitiga yang ada dalam tayangan ini. Antara kedekatan emosi, gairah, dan komitmen, ketiganya saling berhubungan atau berkaitan. Pada pembahasan terkait dengan tahap perkembangan hubungan, akan dijelaskan juga bagaimana hubungan pernikahan yang merupakan proses berkelanjutan yang terdiri dari tahap-tahap yang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Yang kedua, kebanyakan pasangan tidak memahami tantangan ini dan karenanya tidak siap mengelola tantangan, lalu menjadi mudah menyerah dan memilih untuk berpisah. Yang ketiga, bila dikelola dengan baik, setiap tahap perkembangan hubungan akan memperkuat hubungan. Berikut ini akan digambarkan bagaimana tahap perkembangan hubungan dari pasangan suami istri. Tahap yang pertama merupakan tahap menyatu. Usia perkawinan antara 12 sampai 18 bulan. Pada tahap ini biasanya pasangan masih semangat untuk bersatu. Tantangannya mengikhlaskan hilangnya sebagian diri sendiri karena masing-masing pihak saling menyesuaikan dengan pasangannya. Pada tahap kedua yaitu tahap bersarang atau nesting. Usia perkawinan 2-3 tahun. Pada tahap ini pertimbangan-pertimbangan pribadi mulai bermunculan. Tantangannya mengelola perbedaan dan pertengkaran. Pada tahap yang ketiga yaitu tahap kebutuhan pribadi, yaitu pada usia perkawinan 3 hingga 4 tahun. Kebutuhan pribadi mulai terasa kembali. Tantangannya kompromi atau mencari titik tengah. Pada tahap yang keempat yaitu tahap kolaborasi, identitas diri menguat, mulai saling melengkapi. Tantangannya untuk tidak saling mengungkung. Pada tahap yang kelima adalah tahap penyesuaian. Seringkali memunculkan saling menggampangkan. Tantangannya menjadi pendengar yang baik. Pada tahap keenam yaitu tahap pembaruan. Adanya tantangan bagaimana pasangan suami istri yang sudah memasuki usia perkawinan 25 tahun ke atas adalah kesabaran. Ada beberapa hal yang menjadi penghancur hubungan, yaitu terkait dengan sikap menyalahkan, sikap membenci dan merendahkan, sikap membela diri dan mencari alasan, dan yang keempat, sikap mendiamkan atau mengabaikan. Pada pembahasan ini juga
akan dilatih bagaimana calon pengantin atau peserta membiasakan diri mengucapkan atau melakukan hal-hal yang positif lebih banyak daripada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak baik. Jika pasangan melakukan yang positif lebih banyak daripada yang negatif, maka pasangan itu memiliki hubungan perkawinan yang stabil. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, yaitu yang negatif lebih banyak daripada yang positif, maka pasangan tersebut memiliki hubungan perkawinan yang labil. Nah, kali ini akan juga dibahas bagaimana membangun hubungan. Bagaimana memahami kebutuhan pribadi atau kebutuhan saya dan kebutuhan pasangan. Di sini dibutuhkan keselarasan, prinsip keadilan, dan kesetaraan. Bagaimana juga membangun rekening bank hubungan berlaku baik kepada pasangan. Dan yang selanjutnya terkait dengan kematangan berinteraksi, melakukan keseimbangan, dan komunikasi bagaimana mengklarifikasi dari harapan-harapan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya juga peserta akan dilatih bagaimana mengelola konflik, mencari sumber konflik, prinsip-prinsip mengelola konflik, dan tips bagaimana mengelola konflik dalam rumah tangga atau dalam keluarga. Selanjutnya, ada 4 tingkat komunikasi dalam keluarga. Dan materi ini akan dilatihkan kepada peserta yang difasilitasi oleh narasumber ataupun fasilitator, bagaimana melatih diri membangun komunikasi dalam mengatasi konflik. Dalam materi rekening bank hubungan, peserta juga akan diajak untuk mengungkapkan beberapa hal yang menjadi harapan dan yang tidak menjadi harapan dalam perkawinan. Dalam rekening bank hubungan ini ada setoran dan ada penarikan. Setoran maksudnya adalah hal-hal yang diharapkan dari hubungan atau hal-hal yang diharapkan dari perkawinan. Dan dalam penarikan hal-hal yang tidak diharapkan dalam hubungan atau dalam perkawinan. Baiklah teman-teman, sampai di sini terkait dengan materi bagaimana mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Ikuti terus channel ini untuk melanjutkan sesi bimbingan perkawinan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.